Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Pak Garisudin dalam pembelajaran IPA kelas 9. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Baik, ikuti terus video berikut ini sampai tuntas. Oke, kali ini kita akan pelajari listrik statis. Ya, sesuai dengan namanya statis. Apa artinya? Oke, pinter, yaitu diam. Sehingga listrik statis bisa diartikan listrik yang tidak mengalir, atau boleh juga disebut diartikan listrik yang diam untuk sementara waktu pada suatu benda. Nah, apa sih sebenarnya listrik statis itu? Dan apa manfaat mempelajari listrik statis itu? Baiklah, agar kalian lebih mantap, perhatikan fenomena alam berikut ini. Yang pertama ini, apa ini? Ya, ini adalah petir yang terjadi di malam hari. Ya. Nah, ini juga petir. Kemudian yang berikut ini, nah ini badai petir, petir yang bisa menghasilkan badai. Baik, agar kalian lebih jelas apa itu listrik statis, kita belajar dulu, kita mengingat materi kelas 7 dulu, yaitu tentang muatan listrik. Nah, muatan listrik tentu kalian harus ngerti dulu apa itu atom. Ya. Jadi kita harus kembali ke pelajaran kelas 7 tentang atom. Ya. Atom adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi. Ini pengertian secara kasarnya begitu. Tetapi ada penjelasan lain yang mengartikan atom, yaitu yang pertama, atau yang ini sampai saat ini masih dipakai, yaitu teori atom Niels Bohr. Bagaimana teorinya? Baik, menurut Bohr bahwa atom terdiri atas inti atom bermuatan positif yang dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Ya, inti atom terdiri dari satu proton, yang kedua neutron. Kemudian elektron bergerak mengelilingi inti. Nah, elektron dapat berpindah dari lintasan dalam keluar atau dari lintasan luar ke dalam. Ya, jadi kalau inti atom tidak bisa berpindah. Tetapi elektron yang mengelilingi inti dapat pindah, bisa ke pindah lintasan, bisa juga lepas dari atom tersebut. Nah, ini gambarannya. Tadi sudah jelaskan bahwa proton itu bermuatan listrik positif, elektron bermuatan listrik negatif, sedangkan neutron netral atau tidak bermuatan. Baik, ditinjau dari jenis muatannya, atom itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, atom netral. Ya, apa itu netral? Atom netral adalah atom yang memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. Ini gambarannya. Di sini protonnya 2, elektronnya juga 2. Kemudian yang kedua, atom positif. Ya, yang kedua adalah atom positif. Apa itu atom positif? Ya, adalah atom yang memiliki jumlah proton lebih banyak dari jumlah elektron. Hal ini karena atom tersebut kehilangan elektron. Ya, jelas ya. Jadi ini atom positif
jumlah protonnya lebih banyak. Kok lebih banyak? Nah, ini digambarkan bahwa intinya terdiri dari 2 proton dan 2 neutron, sedangkan elektronnya hanya satu. Jelas ya? Baik. Kemudian berikutnya atom negatif. Nah, apa itu atom negatif? Atom negatif adalah atom yang memiliki jumlah proton lebih sedikit daripada elektron, karena atom tersebut mendapatkan tambahan elektron dari atom lain. Nah, ini elektronnya ada 3, protonnya ada 2. Yang ketiga ini adalah elektron dari atom lain. Jelas ya? Jadi sekali lagi bahwa atom sesuai dengan muatannya dibagi 3. Yang pertama atom netral, yang kedua atom positif, dan yang terakhir atom negatif. Nah, contoh ini ada atom natrium ya. Salah satu elektron yang terluar pindah ke atom klor, sehingga atom natrium kekurangan elektron, sedangkan atom klor ya, kelebihan elektron. Natrium kekurangan elektron karena pindah ke klor, sedangkan klor kelebihan elektron. Nah, jadi natriumnya menjadi bermuatan apa? Pinter, yaitu menjadi bermuatan positif, sedangkan klornya menjadi bermuatan negatif. Ya, nah ini. Ya, jelas ya? Nah, sekarang bagaimana cara membuat benda menjadi bermuatan listrik? Artinya apa? Benda yang tadinya netral tidak mempunyai muatan listrik berubah menjadi muatan listrik. Ya, jadi saya ulangi. Dari pembagian jenis atom tadi ada 3. Yang pertama netral, kedua positif, ketiga negatif. Nah, ternyata positif ya. Ternyata yang netral bisa diubah jadi positif, atau yang netral bisa diubah jadi negatif. Nah, caranya bagaimana? Ikuti terus berikut ini. Yang pertama ada mudah ya caranya, hanya dengan cara menggosok saja atau benda yang tadinya netral bisa berubah menjadi bermuatan listrik. Yang kedua dengan cara menginduksi. Nah, baik, kita pelajari satu persatu ya, dari cara membuat benda yang tadinya netral menjadi bermuatan listrik. Baik, yang pertama dulu, ini menggosok 2 jenis benda. 2 buah benda tertentu bila saling digosok, maka kedua benda akan bermuatan. Baiklah anak-anak, agar lebih jelas ikutilah video berikut ini. Mari kita coba praktekkan salah satu fenomena listrik statis yang sangat sederhana. Pertama-tama, kalian siapkan botol air mineral yang sudah diisi dengan air. Berikutnya adalah sedotan. Untuk sedotan, kalian pilih sedotan yang tipis ya. Kalau kalian punya sedotan yang tebal boleh, tapi bagusnya dibagi 2 supaya tipis ya. Pertama-tama ya, sedotan ini kalian gosok menggunakan tangan kalian, gosok ya. Ketika menggosok sedotan ini, tangan harus dalam keadaan kering. Gosok sedotan ini dengan searah ya. Nah, sudah. Yang satu disimpan di atas tutup botol air mineral, yang satu kita dekatkan, bukan ditempel, didekatkan. Lihat apa yang terjadi. Nah,
terjadi tolak menolak. Tolak menolak, ya, terjadi tolak menolak. Gitu. Tolak menolak, ya, jadi tolak menolak. Tangan, jadi menarik ke tangan. Ya, kalau tadi kesedotan tolak menolak, kalau ini menarik. Gitu. Ya. Demikian pengujian listrik statisnya. Itulah tadi salah satu cara membuat benda netral menjadi bermuatan listrik, yaitu dengan cara menggosok. Contoh, balon dengan kain wool. Tahu balonnya? Tahu. Yang kedua, kaca dengan kain sutra. Jadi kain kaca kalau digosok dengan kain sutra juga akan menjadi bermuatan listrik. Mika dengan kain wool, ini juga akan bisa menjadi bermuatan. Mika dengan kain sutra. Nah sekarang nih kita lihat yang balon dengan kain wool, ya. Ini yang kuning adalah kain wool, sedangkan yang merah adalah balon. Coba perhatikan apa yang terjadi. Ya, elektron berpindah, ya, dari kain wool ke kemana? Iya, pintar, ke balon, sehingga kain wool menjadi bermuatan positif, sedangkan balon bermuatan negatif. Jadi bila balon digosok dengan kain wool, maka elektron berpindah dari kain wool ke balon. Sekarang kaca dengan kain sutra. Ini tadinya sama-sama netral. Kaca netral, kain sutra juga netral. Yang kuning adalah kain sutra. Setelah digosok apa yang terjadi? Nah, apa ini maksudnya? Nah, ini artinya ada perpindahan elektron. Dari mana? Ayo, dari mana? Dari kaca ke kain sutra. Elektron dari kaca berpindah ke kain sutra, sehingga kain sutra menjadi bermuatan negatif, kaca bermuatan positif. Jelas ya? Jelas. Baik, ini tidak sulit untuk dipahami bila kalian memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kemudian cara yang kedua adalah menginduksi. Apa induksi itu? Ya, agar lebih jelas apa artinya induksi, coba perhatikan berikut ini. Ya, selain dengan menggosok, suatu benda dapat diberi muatan listrik dengan cara diinduksi dengan benda lain yang bermuatan listrik. Nah, prosesnya bagaimana? Ini induksi listrik adalah peristiwa pemisahan muatan listrik pada suatu benda ketika benda didekati benda bermuatan listrik. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Menginduksi dengan benda bermuatan positif. Ini ada benda netral. Kok tahu netral? Ya, kalau ada gambaran, ya, jumlah proton atau jumlah plus dengan min sama, ini adalah netral. Nah, kemudian benda netral kita dekati dengan muatan positif. Apa yang terjadi? Ya, muatan negatif yang ada di benda netral ini akan tertarik oleh muatan positif. Nah, kemudian benda yang sudah diinduksi ini dihubungkan dengan tanah atau bumi. Nah, akibatnya apa? Ada perpindahan elektron, ya, dari bumi ke benda, dan akhirnya benda yang tadinya netral bisa menjadi bermuatan negatif. Jadi prosesnya ini benda netral didekati dengan benda positif, dan akibat didekati benda positif, ya, muatan ini negatifnya ditarik oleh muatan positif.
Kemudian ini dihubungkan dengan tanah. Di sini positifnya dinetralkan oleh tanah, yang negatif ini tetap tinggal di sini, ya. Akhirnya benda tersebut menjadi bermuatan negatif. Tapi ingat, untuk proses induksi ini hanya didekatkan. Jadi benda yang bermuatan positif cukup didekatkan, tidak sampai menyentuh. Sekarang gimana kalau kita menginduksi benda dengan yang bermuatan negatif? Coba perhatikan, menginduksi dengan benda bermuatan negatif artinya menginduksi benda yang netral dengan benda yang bermuatan negatif. Nah, ini benda netral, ya. Nah, berikutnya benda netral ini kita dekati dengan muatan negatif. Apa yang terjadi? Ya, muatan negatifnya tertolak. Terus ini dihubungkan dengan tanah. Apa yang terjadi? Nah, elektron akan mengalir ke tanah, ya. Sebagian elektron akan mengalir ke tanah, ya. Tapi apa yang terjadi setelah ini dipindah, ya, setelah muatan negatifnya dijauhkan dari benda netral, maka benda netral tadi menjadi bermuatan positif. Jelas, ya? Nah, jadi ini kesimpulannya, benda netral bila didekati dengan benda bermuatan negatif akan bermuatan positif. Jadi kesimpulannya, ya, menginduksi apa yang terjadi akan sebaliknya. Kalau kita induksi dengan benda yang bermuatan negatif, maka hasil induksinya adalah bermuatan positif. Kalau kita induksi dengan benda positif, hasilnya akan negatif. Ini kesimpulannya. Nah, ini. Jadi jenis muatan benda yang terinduksi berlawan dengan jenis muatan benda yang menginduksi. Oke, cukup jelas anak-anak sampai sini? Iya, masih semangat? Iya, masih semangat. Baik, kita lanjutkan. Ya, tadi kamu sudah tahu, ya, bahwa muatan positif dengan muatan positif itu akan tolak menolak. Muatan negatif didekatkan dengan benda, muatan negatif juga tolak menolak. Tetapi kalau benda bermuatan positif didekatkan dengan muatan negatif akan tertarik. Sekarang kita coba apakah betul itu. Nah, ini adalah sifat muatan listrik. Ini ada benda, katakanlah benda ini muatannya sama dengan benda yang ada di troli ini. Bagaimana kalau kita dekatkan? Coba perhatikan. Nah, apa yang terjadi? Ternyata ditolak. Kok tahu ditolak? Nah, ini bergerak ke kanan. Ini maksudnya benda di troli ini ditolak, ya, atau menolak benda yang mendekatinya. Kita ulang lagi, ya, jelas, ya. Nah, sekarang kita dekati ini benda di troli ini dengan benda yang muatannya berbeda. Ini saya gambar merah, ini artinya muatannya berbeda dengan muatan yang ada di troli. Apa yang terjadi coba? Nah, tertarik, ya toh? Kok tahu tertarik? Nah, ini bergerak ke kiri, didekati ke kiri, dia bergerak ke kiri. Kita ulangi hasil ini. Nah, tertarik kan? Jelas, ya. Nah, kesimpulannya apa? Dua sifat muatan listrik, ya, dua buah benda bermuatan listrik memiliki sifat lain ini. Yang pertama, jika muatan sama akan saling tolak menolak, ya. Yang kedua, jika muatannya berbeda akan saling tarik menarik. Jadi nanti kalau kamu tanya bagaimana sifat benda, jawabannya yang muatannya sejenis akan tolak menolak, yang muatannya tidak sejenis akan tarik menarik. Jadi ini sifat muatan listrik. Nah, kemudian yang ketiga, ini benda netral, ya. Netral akan selalu ditarik oleh
benda bermuatan listrik. Jadi kalau kamu punya benda bermuatan listrik negatif, kamu gunakan atau kamu dekatkan ke benda netral, maka benda netral akan tertarik. Sebaliknya kalau kamu punya benda bermuatan positif, kamu dekatkan ke benda netral juga akan tertarik. Jelas ya. Nah, apa ini? Elektroskop. Nah, elektroskop ini adalah alat ya, yang digunakan untuk menyelidiki sebuah benda itu bermuatan atau tidak ya. Langsung saja kita lihat kayak apa elektroskop ya ini. Nah, ini elektroskop ya. Kalau fungsinya tadi sudah kalian ketahui, yaitu untuk mengetahui apakah suatu benda bermuatan listrik atau tidak. Yang kedua, untuk mengetahui jenis muatan suatu benda. Nah, kalau kita lihat, ini masih dalam kaca. Elektroskop biasanya disimpan dalam kaca. Nah, kalau kita keluarkannya seperti ini, kamu perlu tahu ya, yang besar di atas ini adalah kepala elektroskop, kemudian dihubungkan, kemudian ada konduktor yang ada di tengah menghubungkan antara kepala ke bawah. Nah, bawah itu apa namanya? Yaitu daun elektroskop. Nah, ini jadi perlu kamu ketahui, elektroskop adalah seperti ini. Nah, baik. Kemudian yang ini adalah kaca. Bikin kaca. Kenapa kok kaca? Ini agar tidak kotor. Baik. Prinsip kerja elektroskop ini. Pada saat elektroskop netral, daun selalu tertutup. Ini daunnya. Daun ini bisa bergerak bebas ya. Tergantung ada tidaknya muatan yang ada di kepala ini. Nah, kemudian ini ada gambaran. Nah, pada saat elektroskop bermuatan, daun elektroskop terbuka. Jadi baik bermuatan positif maupun bermuatan negatif, daun selalu terbuka. Kenapa? Iya, pinter. Karena tadi kita tahu sifat benda, sifat muatan, kalau sejenis tolak menolak, kalau berlawanan jenis tarik menarik. Nah, kebetulan di sini ya, daun yang satu bermuatan positif, daun yang kedua juga bermuatan positif. Dan perlu kamu ingat, di daun ini selalu muatannya sama. Kalau yang sebelah ini bermuatan positif, maka sebelah yang lainnya juga bermuatan positif. Sehingga selalu kalau ada muatan akan ditandai dengan membukanya daun. Ini juga begitu. Negatif, tolak menolak, sehingga daun terbuka. Jelas ya? Nah, sekarang bagaimana cara menentukan benda bermuatan listrik atau tidak? Ya, langkah pertama, ini ada gambaran aja seperti ini. Ini ada dua benda ya. Ini yang coklat netral, sedangkan yang ini adalah yang bermuatan. Nah, bagaimana menentukan ini netral dan tidaknya? Coba kita dekatkan dengan kepala. Nah, gimana daunnya? Daunnya membuka ya. Ini apa? Ini artinya apa? Ini benda yang kita dekatkan artinya bermuatan listrik. Jelas ya? Jelas. Udah. Sekarang kita dekati dengan benda yang satunya. Apa yang terjadi? Nah, tetap diam. Tetap diam ini berarti ya, benda ini netral. Ya. Jadi untuk mengetahui apakah suatu benda bermuatan listrik atau tidak, kita dapat mendekatkan benda tersebut ke elektroskop yang netral. Elektroskop ini netral ya. Jadi elektroskop ini netral. Kok tahu netral? Daunnya menutup ya. Kalau ini bermuatan, daunnya membuka. Tadi sudah jelas. Baik, itu cara kerjanya. Sekarang menentukan jenis muatan listrik suatu benda. Baik, di sini ada dua benda. Katakanlah yang warnanya sama, ini muatannya sama. Jadi di elektroskop warnanya seperti ini, kemudian bendanya seperti ini. Ya, ini putih kebiru-biruan, ini juga putih kebiru-biruan.
ini berarti sama. Coba kalau kita dekat dan benda elektroskop ini sudah bermuatan listrik, tandanya apa? Ini sudah membuka. Nah sekarang kita coba bagaimana kalau benda ini kita dekatkan ya. Baik, nah apa yang terjadi? Ini hanya dekat ya, tidak menempel. Ingat, ini hanya mendekati kepala, tidak menempel. Nah ternyata didekati benda yang bermuatan sama atau sejenis, daun akan membuka lebih lebar. Nah sekarang bagaimana kalau kita dekati dengan benda yang berlawanan? Apa yang terjadi? Ya, menutup. Jadi membukanya menjadi lebih sempit, tetapi tidak sampai menutup total ya. Jelas ya? Nah, ini jenis muatan listrik suatu benda dapat dilakukan dengan cara mendekatkan benda tersebut ke elektroskop yang sudah bermuatan listrik. Jadi elektroskop ini tadi sudah bermuatan listrik sebelum didekati benda. Nah jika muatannya sejenis, daun elektroskop akan membuka lebih lebar dari semula, dan sebaliknya jika tak sejenis, daun elektroskop akan membuka lebih kecil dari semula ya. Ini cara membukanya. Baik, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup dulu. Kita akan berjumpa pada pertemuan berikutnya ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa patuhi protokol kesehatan yaitu 3M. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.